Jika mendengar kata pemakaman, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah suasana yang sunyi dan sederhana. Namun, bagaimana jika sebuah upacara pemakaman justru berlangsung selama berhari-hari, dihadiri ribuan orang, bahkan menghabiskan biaya yang miliaran rupiah? Inilah Rambu Solo, sebuah tradisi masyarakat Toraja yang bukan sekedar menghantarkan kepergian seseorang, tetapi juga menjadi simbol penghormatan, cinta keluarga, dan pelestarian budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Halo semuanya, nama saya Andin Dianovika dari kelas 12.5 nomor absen 3. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian menyelami setiap prosesi, makna, dan keunikan Rambu Solo yang menjadikannya salah satu warisan budaya paling menakjubkan di Indonesia. Tahukah kalian di Indonesia terdapat sebuah upacara adat yang dikenal sebagai salah satu profesi pemakaman paling megah di dunia? Biaya pelaksanaannya bahkan dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena membutuhkan persiapan yang panjang, biaya yang besar, tidak semua keluarga dapat melaksanakannya secara langsung. Tradisi tersebut adalah Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman masyarakat suku Toraja yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun dan masih dilestarikan hingga sekarang. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari hubungan keluarga. Oleh karena itu, upacara Rambu Solo dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus sebagai penghormatan kepada leluhur. Salah satu hal yang paling unik dari Rambu Solo adalah jenazahnya tidak selalu langsung dimakamkan. Setelah seseorang meninggal dunia, jenazah dirawat dan diawetkan. Saat ini, proses pengawetannya umumnya dilakukan menggunakan formalin oleh tenaga medis agar kondisi jenazah tetap terjaga hingga hari pelaksanaan upacara. Selama menunggu, jenazah disemayamkan di rumah adat Tongkonan, merupakan tradisi Toraja. Orang yang meninggal masih dianggap sebagai anggota keluarga yang sedang sakit hingga seluruh rangkaian Rambu Solo selesai. Oleh karena itu, keluarga masih memperlakukan jenazah dengan penuh penghormatan, seperti menyapa, meletakkan makanan dan minuman sebagai simbol kasih sayang, serta menjaga tempat peristirahatan jenazah. Masa penantian ini dapat berlangsung selama beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Waktu tersebut digunakan keluarga untuk mengumpulkan biaya, mempersiapkan seluruh prosesi adat, dan menunggu kerabat dari berbagai daerah agar dapat hadir. Sebelum upacara dimulai, keluarga membangun kompleks upacara yang terdiri atas sejumlah pondok sementara berbahan bambu dan kayu. Bangunan tersebut dibuat menyerupai rumah adat Tongkonan, dengan atap melengkung yang menjadi ciri khas masyarakat Toraja. Pondok-pondok ini digunakan sebagai tempat menerima tamu, berkumpulnya keluarga besar, beristirahat, hingga tempat makan bersama selama upacara berlangsung. Pembangunan kompleks upacara dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Pada hari pelaksanaan, ribuan tamu dari berbagai daerah, bahkan mancanegara datang untuk memberikan penghormatan kepada keluarga yang berduka. Kehadiran tamu merupakan sebuah bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Toraja. Salah satu profesi paling menarik adalah Mapalao, yaitu arak-arakan membawa peti jenazah menuju lokasi upacara atau pemakaman. Peti kayu dibuat menyerupai rumah adat Tongkonan sebagai simbol identitas budaya Toraja. Peti tersebut dipikul puluhan hingga ratusan laki-laki secara bersama-sama menggunakan bambu besar. Prosesi ini mencerminkan semangat gotong royong, penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal.
Selama upacara berlangsung, masyarakat Toraja menampilkan tari-tarian Mabadong seperti video. Pada penari membentuk lingkaran, sambil bergandengan tangan dan melantunkan syair-syair adat yang berisi doa, penghormatan, serta kisah kehidupan orang yang telah meninggal. Tarian ini menjadi simbol kebersamaan, penghormatan, dan ungkapan duka cita. Bagian yang paling terkenal dari Rambu Solo adalah penyediaan kerbau sebagai bagian tradisi adat. Dalam budaya Toraja, kerbau melambangkan sebuah penghormatan dan penghargaan kepada orang yang meninggal. Semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, semakin banyak kerbau yang biasanya disiapkan dalam upacara. Jenis kerbau yang paling istimewa adalah tedong bonga atau kerbau belang. Kerbau ini memiliki corak hitam putih yang unik dan nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah per ekornya. Oleh karena itu, biaya pelaksanaan Rambu Solo seringkali sangat besar. Tradisi penyediaan kerbau merupakan bagian dari adat yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna simbolis bagi masyarakat Toraja. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, jenazah dimakamkan di tempat khusus seperti tebing batu, gua alam, atau kompleks makam keluarga. Pada beberapa lokasi terdapat patung kayu yang disebut tau-tau. Patung ini dibuat menyerupai orang yang telah meninggal sebagai simbol penghormatan dan pengingat akan leluhur. Rambu Solo mengandung berbagai nilai budaya seperti gotong royong, kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, tanggung jawab keluarga, dan pelestarian tradisi. Selain menjadi identitas masyarakat Toraja, upacara ini juga menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara yang ingin mempelajari kekayaan budaya Indonesia. Di balik megahnya arak-arakan, banyaknya kerbau, dan indahnya rumah tongkonan, Rambu Solo mengajarkan bahwa penghormatan kepada keluarga dan leluhur merupakan nilai yang dijaga dengan penuh ketulusan. Tradisi ini membuktikan bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang terus hidup melalui masyarakat yang melestarikannya. Saya Anindya Novika dari kelas 12.5. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mengenal upacara adat Rambu Solo. Sampai jumpa pada pembahasan budaya Indonesia berikutnya. Karena setiap budaya memiliki cerita dan setiap cerita adalah bagian dari Indonesia.